Jika ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, bagaimana dan kemana untuk mengadukannya? Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana melakukan pengaduan masyarakat secara mudah dan tentunya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan pengaduan masyarakat. Pernah tidak sobat sekalian ketika mengurus sesuatu di instansi pemerintah, misalkan di pelayanan terpadu, atau di rumah sakit, atau di puskesmas yang lebih kecil lagi, atau sudah mengurus masalah kependudukan di kantor kelurahan, sobat sekalian mengalami hal yang kurang mengenakan berkenaan dengan pelayanan publik tersebut. Nah, biasanya kita ini pasrah terhadap hal tersebut karena beranggapan dan mempunyai mindset bahwasanya kita yang membutuhkan mereka. Bahkan terkadang kita juga pasrah karena kenapa? Karena kita menganggap hal tersebut akan membuat ribet kita. Padahal kita tidak punya waktu, kemudian kita juga ingin segera mendapatkan pelayanan publik tersebut. Nah, sobat sekalian, sebenarnya hal tersebut ini kurang baik. Baiknya, demi perubahan dan perbaikan penyelenggara pelayanan publik, kita berpartisipasi dengan mengadukan keluhan masyarakat tersebut. Bukan karena kita benci, tentu bukan. Tapi karena kita cinta dan ingin ada perubahan yang lebih baik terhadap penyelenggaraan publik tersebut. Sekarang kita akan membahas dulu hal apa saja yang termasuk ke dalam hal yang tidak mengenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Atau dalam bahasa hukumnya sobat sekalian, ini dikenal dengan sebutan maladministrasi. Nah, apa saja maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Yang pertama, yaitu penundaan berlarut. Apa itu sebenarnya penundaan berlarut? Nah, penundaan berlarut ini merupakan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, misalkan dalam proses perizinan, waktu yang sudah ditentukan yaitu dari awal sampai selesai 7 hari. Tapi kemudian dalam rentang waktu 14 hari, ternyata hal tersebut dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik belum selesai. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai suatu penundaan berlarut. Kemudian yang kedua yaitu tidak memberikan pelayanan, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan sobat sekalian. Nah, kemudian yang ketiga tidak kompeten atau tidak sesuai dengan kompetensi yang dilakukan. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Kemudian yang kelima, penyimpangan prosedur atau standar operasional prosedur yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi secara fakta di lapangan. Nah, kemudian yang keenam ada permintaan imbalan, baik itu berupa uang, jasa ataupun barang. Kemudian yang ketujuh tidak patut. Yang kedelapan berpihak. Kemudian yang kesembilan ini perlakuan diskriminasi. Yang kesepuluh ada konflik kepentingan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesemua ini merupakan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Jika sobat mengalami salah satu atau mengalami kesemuanya, maka sobat memiliki hak untuk melakukan pengaduan. Kemudian penyelenggara pelayanan publik seharusnya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka lakukan. Nah, memang kita harus akui ada beberapa instansi yang memiliki komitmen tinggi dan kuat dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publiknya. Mereka bahkan ada di beberapa instansi yang menyediakan kotak saran atau kotak masukan. Nah, bagi sobat sekalian, silakan dicoba ketika mengalami hal tersebut untuk memasukkan pengaduan. Walaupun memang kalau aku secara pribadi ini merasa kurang efektif.
untuk tips kali ini berkenaan dengan pengaduan masyarakat, yang pertama yaitu kita melapor kepada atasannya. Kenapa atasannya? Karena atasannya memiliki kewenangan, atasannya memiliki suatu kewajiban untuk menyelesaikan perkara dari maladministrasi penyelenggara pelayanan publik itu. Kemudian jika memang nantinya atasannya tidak menyelesaikan laporan kita, maka mau tidak mau kita gunakan cara kedua. Dan cara kedua ini adalah dengan melakukan pengaduan masyarakat kepada ombudsman. Nah, apa itu ombudsman? Sobat sekalian, ombudsman ini adalah lembaga pengawas pelayanan publik. Nah, ombudsman ini ada di pusat, ada juga di wilayah. Nah, sekarang ada 34 kantor wilayah ombudsman yang berada di ibu kota provinsi masing-masing daerah yang ada di negara kita ini. Ombudsman sendiri merupakan lembaga mandiri, lembaga independen yang dibentuk dan dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Artinya, lembaga ini sudah cukup lama berdiri. Nah, melapor kepada ombudsman ini sangat mudah sekali dan tentunya tidak dipungut biaya alias gratis. Sobat sekalian, sobat bisa untuk mengadukan masalah pelayanan publik ini. Yang pertama, datang langsung ke kantornya. Nah, kantornya tersebut sudah saya sampaikan tadi, ada di ibu kota provinsi-provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang ada 34 kantor wilayah dan 1 kantor ombudsman pusat. Kemudian, jika sobat sekalian ternyata jarak rumahnya cukup jauh dengan kantor wilayah ataupun kantor pusat dari ombudsman, bagaimana caranya? Ataupun sobat sekalian tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor resmi dari ombudsman tersebut, sobat-sobat sekalian tidak perlu khawatir, karena pengaduan masyarakat kepada ombudsman ini bisa dilakukan cukup dengan telepon nomor kantornya, atau juga cukup dengan mengirim email kepada kantornya. Kemudian karena ombudsman biasanya ini memiliki media sosial untuk berinteraksi kepada masyarakat, maka mereka memberikan ruang juga. Boleh melakukan yang namanya pengaduan masyarakat lewat media sosial yang mereka miliki. Misalkan Instagram, silakan masyarakat untuk melakukan pengaduannya lewat DM Instagram. Kemudian lewat Messenger Facebook jika sobat-sobat sekalian ingin melakukan pengaduan lewat aplikasi Facebook. Nah, karena aku dari Provinsi Bengkulu, aku akan tampilkan nanti di atas ini nomor-nomor atau media sosial resmi dari Ombudsman Kantor Wilayah Bengkulu. Nah, untuk sobat-sobat sekalian yang ada di daerah lain atau provinsi lain, nanti silakan cek langsung ke laman resmi dari Ombudsman Pusat. Nah, linknya nanti akan kami juga tampilkan di video deskripsi kita ini. Oke? Nah, kemudian saat proses pengaduan, biasanya pegawai dari Ombudsman ini cuman menanyakan identitas dari si pengadu, kemudian menanyakan bagaimana sebetulnya pokok permasalahan yang dihadapi dalam proses maladministrasi pelayanan publik dari si pengadu ini. Cuman sebatas itu. Nah, jika sobat sekalian ingin agar identitas dari sobat dirahasiakan karena mungkin takut dan sebagainya, ternyata bisa juga, karena memang ada aturan bahwa si pengadu ini bisa untuk diproteksi dengan namanya dirahasiakan. Nah, jadi tenang saja sobat sekalian, yang ingin namanya dirahasiakan bisa dirahasiakan. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan kita bahwasanya pengaduan yang dilakukan ini jangan sampai lebih dari 2 tahun setelah kejadian itu terjadi. Karena jika lebih dari 2 tahun baru dilakukan pengaduan, maka itu dianggap daluarsa dan laporan tersebut tidak bisa diteruskan untuk diproses.
Nah, sobat sekalian, pengaduan sobat akan diproses dan akan menjadi laporan resmi. Akan ada beberapa laporan yang mereka lakukan dan kita tinggal menunggu sambil memantau perkembangan dari laporan kita. Nah, sobat sekalian, pesan untuk video kali ini, kita jangan sampai takut untuk melapor. Karena kenapa? Karena kita, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Kemudian, kita jangan takut ribet. Karena pengaduan ini sangat mudah sekali dan sangat simpel sekali. Dan yang pastinya, semua proses dari awal sampai akhir pengaduan ini tidak berbiaya alias gratis. Memang lembaga ombudsman ini dibentuk dan menggunakan uang rakyat khusus untuk menampung pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, semoga sobat-sobat sekalian setelah menonton video ini mendapatkan pelayanan publik yang baik dan profesional serta terhindar dari yang namanya maladministrasi pelayanan publik. Salam keadilan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Devta Law Setia. Dan kita berjumpa di video selanjutnya.